Istaid qiyamat. Taslimat. Bagaimana kabar anak sekalian? Baik semua ya? Alhamdulillah kita yang hadir sekarang ini merupakan orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Yang Kuasa, yaitu nikmat kesempatan, ya. Salah satunya adalah nikmat kesempatan sehingga kita bisa berada di tempat ini meskipun dengan situasi dan cuaca kita yang cukup panas, tapi alhamdulillah kita masih bertahan dengan tujuan yang sama kalian semua ini, yaitu untuk menuntut ilmu ya. Tujuan yang sama untuk menuntut ilmu. Maka untuk itu sebelum kita memulai aktivitas kita, anak-anak sekalian, kami minta kalian, salah satu dari kalian untuk memimpin doa, karena rasa syukur itu atau tindakan kita atas ucapan terima kasih kita atas nikmat yang diberikan oleh Yang Kuasa kepada kita itu tidak hanya dengan segala sesuatu yang melalui lisan biasa, tapi lebih baik yaitu lebih afdolnya itu kita harus memanjatkan dengan doa. Untuk itu kepada anak-anak Hambani silakan bikin teman-teman untuk Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. baik. Sekarang kalau mau absen dulu. Risma Dwi Aryani, Andi Rahma, Halimatus Sadia, selalu kami jauh-jauh. Hamdani, Siti Aisyah, Zulkifli, Andini, Darmawan, Nadia Ainun, Siti Fadila, Sakit ya? Tinggal di mana ya? Dina Sari, Ardiansyah, Islauhan, Jumiati, Nurmini, Nur Hikmah, Nadia Mestriyanti. Oke, baik, satu orang yang sakit ya. Ini satu orang sudah sehat. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya anak-anak Fadila tadi bisa hadir bersama kalian ya, bersama kita semua. Jadi baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai dengan materi kita pagi ini, saya minta kalian untuk berdiri dulu. Ini semangat ya? Pagi. Oke, silakan berdiri semuanya. Lihat atas bawah, lihat diri sendiri ya, jangan lihat orang lain. Lihat atas bawah, sudah rapi atau belum. Kalau belum setrika berarti kita harus setrika sekarang. Minimal harus rapi hari ini. Lihat kiri kanan ada sampah atau tidak. Kalau ada sampah tolong dibereskan ya. Sudah aman semua? Sudah. Oke, silakan duduk kembali. Nah, baik anak sekalian, pertemuan kita sebelumnya itu tentang apa? Ya, tentang teknologi informasi dan komunikasi. Masih ingat ya materinya? Masih ya? Jenis-jenisnya apa-apa saja kemarin itu?
Jika kita manfaatkan teknologi itu dengan baik, maka teknologi itu akan membantu kita ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian anak-anak sekalian, pada pertemuan kita hari ini masih dengan kade yang sama, yaitu perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Hanya saja pada materi pokoknya kita hari ini sambungan daripada materi sebelumnya, yaitu yang hari ini adalah materi tentang teknologi transportasi. Ya, tahu transportasi dong? Tahu semua ya? Kalau tidak tahu terlalu sudah ini. Contoh transportasi itu, ya mungkin ada bayangan tentang transportasi ini. Ada berapa jenis kira-kira? Tiga. Ada yang kayak TNI ya. Ada darat, laut, udara. Jadi transportasi itu kan demikian. Jadi transportasi ini kita harus pelajari karena dari sejarahnya itu ya, dari sejarahnya perkembangan daripada teknologi transportasi ini mengalami awalnya seperti orang menciptakan sesuatu yang kalau kita lihat sekarang menganggap bahwa itu sesuatu yang tradisional sekali, tapi pada masa itu dianggap sudah luar biasa canggih. Maka pada kesempatan ini materi kita hari ini, jika anak-anak sekalian belajar dengan baik, maka kalian nanti akan bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan benar. Tidak salah memanfaatkan, ya, tidak salah memanfaatkan. Karena semua teknologi tercipta untuk memudahkan manusia. Siapa yang tidak mau dimudahkan ini? Tidak ada ya? Semua orang pasti ingin dimudahkan. Tidak terkecuali. Bahasanya itu ingin yang simpel-simpel, yang mudah, yang gampang. Aneh kan ada betul itu yang filmnya Om Jin itu, yang ada sejadahnya, kemudian kita tentang sejadahnya duduk di atas seperti di Amerika, seperti di Malaysia. Ada yang seperti itu ada, baru pengen seperti itu. Atau kita tutup mata sekejap begitu, bangun pergi sekolah, buka sudah di mata begitu. Kemungkinan besok lusa, beberapa puluh tahun akan datang akan seperti itu. Pasti sekarang itu para ahli itu memikirkan hal demikian, memikirkan hal seperti itu. Mereka memikirkan supaya berangkat dari Amerika ke Indonesia itu tanpa harus melewati laut, udara, dan lain sebagainya. Kayak SMS begitu saja, atau kayak WA begitu. Jadi itu. Kalau kita nonton film-film Indonesia, film-film dulu itu ya, film-film jadul, kayak orang ilmu-ilmu bertapa begitu ya. Tutup mata, kemudian tiba-tiba sudah di kerajaan sebelah begitu. Tutup mata, tiba-tiba sudah di hutan. Hari ini yang begitu-begitu itu kan dulu ya. Hari ini para ahli itu membuktikan apa yang sudah diterapkan oleh orang-orang dulu itu ya harus diwujudkan pada saat nanti di masa yang akan datang. Siapa yang punya bayangan bahwa suatu saat itu kita ini punya bis full AC begitu? Atau bis full AC tidak? Demikian kita mengerai Flores NTT. Tahu tidak bis full AC? Apa itu? Bisa Nah, kita ini full AC tapi AC-nya natural. Kita punya, betul tidak? Contohnya mobil yang seperti apa? Pick up belum dikatakan bis, yang dikatakan bis itu bis kayu yang kamu sudah gol itu. Terus full AC itu kiri kanan, depan belakang, itu belakang semua itu. Di situ masuk juga jenis mobil full AC, kemudian mobil spesial, ada semua di situ. Mampu tinggal open dari atas. Betul nggak? Jadi itu merupakan perkembangan atau perubahan-perubahan dari teknologi itu sendiri. Ada perbaikan-perbaikan, ya, ada perbaikan-perbaikan. Dulu itu kalau teknologi transportasi daratnya kita kenal, misalnya yang kita dapat itu dokar ya, tahu ya? Becak. Tapi sekarang barang-barang itu hampir tidak ada. Dan barang-barang itu adanya hanya di tempat-tempat yang rata. Kalau ada itu barang di daerah kita di sini, apalagi kalau daerahnya Dinda Sari kita tidak.
Kalau mereka lewat di atas berarti dia punya keluarga yang naik itu becak atau tokar itu ya siap tunggu di bawah saja. Atau kalau lebih simpelnya kita langsung pergi tunggu di UGD di rute yang ada. Daripada kita ikut-ikut lagi terbang dulu sampai pergi dulu sudah di sana sampai di sana. Tinggal tunggu hasil apa yang terjadi. Jadi, tapi sekarang ini kan apa namanya di luar negeri itu sudah siap, sudah buatkan bis, mereka rancang bis itu seperti rumah, gitu ya. Bis seperti rumah, didesain sedemikian rupa, bahwa itu saking majunya sekarang ini teknologi, ya, saking majunya. Memang kalau dilihat dari kualitasnya, kualitas teknologi yang dulu itu jauh lebih apa namanya kualitasnya lebih bagus, kaitan dengan yang punya bahan-bahan ya. Nah, kayak besi-besinya, plat-platnya itu jauh lebih bagus pada teknologi-teknologi terdahulu. Hanya karena mungkin sekarang ini bahan mentah semakin berkurang, akhirnya bagaimana caranya mereka berinovasi supaya campurannya itu dikurangi dari bahan mentah, supaya lebih banyak hasilnya, lebih banyak hasilnya. Lihat produk-produk Jepang itu ya, lihat produk-produk Jepang itu, meskipun 1-2 mereka produk, mereka hasilkan, tapi itu sangat berkualitas. Kalau kita pakai sampai bertahun-tahun. Coba saja produk-produk yang lain. Sebut saja seperti produk Cina misalnya, HP-nya sama kayak apa ya? Nexian dulu, tinggal Nexian itu mirip sama Samsung, mirip sama Ericsson, mirip sama Nokia, tapi ketika kita pakai ya sekali jatuh saja begitu sudah mulai error. Hurufnya sudah mulai naik turun. Jadi kalau Nokia kemudian ada Samsung dan sebagainya itu ya nama begitu itu jatuh berulang kali itu masih aman. Bahkan itu HP sampai Nokia itu sampai dengan dia punya baterai sudah kembung-kembung juga itu masih bisa bertahan juga. Ya. Masih bisa bertahan hidup. Dulu itu pakai baterai yang terlepas ya, tapi sekarang ini baterai tanam. Jadi itu inovasi semua ya. Mungkin sekarang saya lihat itu perkembangan di luar negeri itu ada yang ketika jalan di tempat yang ramai begitu dia punya as itu dia turun ke tinggi begitu. Badannya itu bisa naik ke atas. Jadi orang tuh boleh lewat di bawahnya, ke kolongnya. Mobil listrik lagi, yang tidak lagi polusi sekarang ini ada itu. Jadi untuk materi kali ini, anak sekalian, untuk materi kita ini, dia punya KKM 70 ya. Kriteria kecerdasan minimalnya 70. Kalau tidak melewati itu berarti harus ulang. Remedial. Nah, sebelum kita mulai, kita coba lihat dulu ini. Ya, kita lihat dulu bersama. Ya, itu kita lihat dari satu video, kemudian ada video satu lagi ini. Yang kita mobil itu? Ya.
Ya, jadi itu anak sekalian, ada satu alat transportasi tadi yang tidak ada keterangannya di situ ya. Yaitu bisa di air, bisa juga di darat. Nah, biasa orang sebut itu dengan transportasi apa? Laut darat. Nah, kalau kalian yang biasa belajar, kalau kalian belajar biologi itu, kalau binatang yang bisa di laut atau di air dan di darat itu apa? Kendaraan amfibi seperti itu. Bisa di darat, bisa di laut. Lebih lagi itu, ini kan masih mending karena apa namanya kendaraan penumpang ya. Ada lagi itu kalau kendaraan perang, ya kapal perang itu selam mereka itu. Selam di bawah dasar laut, kemudian pas sampai di pantai mereka jalan kayak mobil. Saking canggihnya itu. Tapi rata-rata kita orang Indonesia hanya sebagai penumpang. Untuk menciptakan belum bisa. Jadi kita hanya bisa untuk membeli atau memakai begitu. Memakai itu kita masih kesulitan. Maka untuk itu sampaikan kali lalu itu bahwa kalian belajar hari ini untuk beberapa puluh tahun yang akan datang. Karena beberapa puluh tahun akan datang di sini tidak lagi seperti hari ini yang kamu lihat, ya. Dan di luar sana anak sekalian, di luar daripada kita ini daripada Manggarai Timur itu banyak kompetitor menjadi satu. Semua orang itu menjadi pesaingmu. Jadi kalau kalian tidak belajar, kalian tidak berusaha atau keras, berarti kalian tidak mampu eksis di sana. Karena orang yang mampu bertahan hidup ketika orang itu mampu bersaing dan dia menang, ya, dia mampu bersaing dan dia menang, itu baru dia bisa bertahan. Paham ya? Oke, baik. Jadi menarik dari itu mobil khasnya kita ya. Mobil khasnya kita. Itu yang full AC Pak bilang tadi itu. Tidak ada tandingan hanya di NTT yang seperti itu. Ya. Oke, kalau perhatikan sama-sama. Materi kita hari ini tentang teknologi transportasi. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui pembelajaran dengan metode mind mapping, peserta didik mampu memahami perkembangan teknologi transportasi beserta dampaknya dalam kehidupan manusia. Melalui pembelajaran dengan metode mind mapping, peserta didik mampu menunjukkan hasil analisis dan evaluasi mengenai perkembangan teknologi transportasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia dalam berkehidupan dan berarti seperti yang kali lalu ya. Kemudian sejarah perkembangan transportasi. Teknologi transportasi adalah sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digunakan oleh manusia atau pemudik. Lalu transportasi ini digunakan menciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Nah, jadi anak-anak sekalian, seperti yang Pak sampaikan tadi bahwa teknologi itu tercipta untuk memudahkan kita dalam kegiatan sehari-hari. Ambil contoh kalau kami dulu itu yang namanya tinggal di kampung, karena disuruh pikul dan lain sebagainya sesuatu begitu. Jadi kami temukan ide untuk buat mobil-mobilan, bahannya itu dari kayu. Di pusat kayu itu kan kita potong dulu begitu, kita potong berbentuk roda. Kemudian di tengah-tengahnya itu dijadikan lubang untuk dimasukkan kayu sebagai AC. Nah, kemudian
Bukan pakai apa ya, pakai kayu, bukan pakai rodanya tidak, tapi pakai bambu. Baru dipikul bambu itu. Nah, tujuannya supaya roda itu membantu kita untuk memikul barang yang lebih berat. Kalau kita pikul sendiri kan yang jelas taruhnya di bahu, enggak ya. Tapi kalau dengan barang itu yang sederhana tadi, tradisional tadi, ya kita taruhlah di bambu itu. Gantung di bambu itu baru dorong. Tapi tetap ada kelemahannya seperti yang Pak sampaikan minggu lalu bahwa tetap ada kelemahan setiap sesuatu yang kita ciptakan, setiap alat yang diciptakan pasti ada kelemahannya. Nah, kalau yang seperti tadi saya katakan, yang seperti Pak katakan, itu kelemahannya ketika kita masuk di hutan dan ada ranting-ranting kayu begitu, susah sudah begitu bahannya itu. Nah, terpaksa butuh connect begitu, konektor, cadangan begitu ya. Kalau ada apa-apa di dalam begitu yang bantu angkatkan bedanya. Teknologi transportasi zaman dulu awalnya menggunakan tenaga manusia, yaitu dengan cara digendong, dipikul maupun didorong. Setelah itu berkembang lagi menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai dan juga gajah. Lalu ada juga transportasi air yang menggunakan tenaga alam dan juga angin, misalnya perahu layar. Sedangkan yang menggunakan tenaga manusia seperti rakit dan perahu dayung. Nah, kalau seperti perahu layar ini ya, anak sekalian. Jadi bangsa-bangsa barat dulu yang datang ke Indonesia itu, mereka menggunakan itu saja. Tapi mereka sudah memikir pada tahun itu, pada abad itu mereka sudah memikirkan bisa membuat perahu yang bisa dengan caranya punya layar begitu. Kita kan belum punya ide sampai ke sana, tapi mereka sudah punya ide seperti itu. Dari siapa begitu? Mereka bisa punya ide, ada angin kemudian dipukul, jalan. Akhirnya mereka datang itu, ya mereka pelajari dulu arah anginnya dulu. Kalau mereka mau ke Asia, mau ke Indonesia begitu ya pelajari. Angin di mana ini? Indonesia ada di mana ini? Itu kalau tujuan mereka ke sana. Paham ya? Jadi kemudian rakit ini ya kayu perlengkapan, pakai bambu gitu ya. Biasanya main-main di sungai begitu. Perahu dayung masih ada juga sampai sekarang ya. Tapi bukan untuk angkut penumpang, tapi untuk jadikan ya. Nah, pada tahun 1801 Richard Trevithick menciptakan kereta api uap. Selain itu, tenaga uap juga digunakan pada kapal laut. Tahun 1858, James Doyle menciptakan mobil yang digerakkan dengan menggunakan mesin pembakaran di dalam. Tahun 1809, Werner von Siemens menciptakan kereta api listrik. Tahun 1885, Gottlieb Daimler dan Wilhelm Mayer merakit sepeda motor dengan mesin berbahan bakar. Tahun 1899, Ferdinand von Zeppelin menerbangkan balon udara. Tahun 1903, Orville dan Wilbur menerbangkan pesawat terbang. Semua jenis transportasi dari mulai kereta api, kapal laut, mobil, motor, balon udara sampai pesawat terbang masih bisa kita temui dan dinikmati pada masa sekarang. Semuanya itu seiring berjalannya waktu semakin sempurna dengan teknologi dan mesin, daya tampung, daya jelajah serta penggunaan bahan bakar. Ini seperti Pak gambar yang tadi ya. Seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan zaman, mereka selalu mengubah atau memperbaharui atau berinovasi begitu ya. Berubah. Dulu itu kalau mobil engkolnya di depan menurut orang tua ini, untuk startnya itu pakai engkol kayak mesin diesel dulu. Jadi bagian depan ya. Mobil dulu itu rata-rata punya moncong bagian depan, dia engkol dulu. Itu baru jalan. Tapi sekarang ini kan tidak. Bukan kunci kayak gitu. Bahkan yang dulu itu yang Allah Akbar, memang perkembangan teknologi ini mengejutkan kita. Dulu itu kita naik motor, ya orang yang naik motor saja itu bahagianya luar biasa. Saya dulu itu waktu masih kecil pergi ke puskesmas sama orang tua diperiksa saya, kan jalan kaki nih, jalan kaki, tiba-tiba ada orang yang sampai begitu, Mas dah, ini saya, itu senang minta ampun, biar kita sebeli apa-apa sampai di sana yang penting kita naik motor itu senang aja. Ternyata motor itu seperti ini Pak. Naik motor seperti ini Pak. Enak sekali. Dan yang ada barang itu dulu itu hanya orang-orang kaya. Jika benar wajar mereka sombong pada masa itu.
Sekarang ini benda itu bukan lagi barang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan. Satu rumah bisa 4-5 motor, mau pakai yang mana terserah, bahkan sampai saking banyaknya sudah malas untuk cuci, malas untuk memandikannya. Biasanya sesuatu yang kita sayang itu apabila dia itu semata wayang. Tapi kalau sudah agak banyak begitu, mulai. Mobil juga demikian, ya, mobil juga demikian. Setiap barang baru yang datang biasanya orang-orang itu sayang sekali begitu. Lah pagi sore bahkan malam mau tidur nonton lagi itu lihat dulu. Tapi kalau barang itu sudah lama, sudah mulai usang begitu, sudah mulai jelek, mulai lepas sudah ini. Jadi setiap tahun, setiap perkembangan zaman selalu ada perubahan. Dulu mobil itu kalau masuk lubang itu masuk jalan berlubang sedikit, kalau itu bunyi itu kayak bale-bale yang semua patah gitu. Pak begitu. Tapi sekarang itu kalau menumpang saja mobil-mobil pribadinya orang yang agak mahal begitu sekitar 300 tanpa terasa itu. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang yang turun mau perbaiki jalan, tapi kalau mereka jalan pakai mobil yang seperti itu, jelas mereka katakan bahwa jalan kita ini mulus. Karena mereka tidak merasakan dan punya tutak itu. Ya, kemudian jenis-jenis transportasi. Jenis-jenis transportasi. Yang pertama teknologi transportasi darat. Ya. Teknologi transportasi darat adalah suatu transportasi kendaraan yang berjalan menggunakan jalan darat untuk mengangkut barang ataupun orang. Alat angkutan darat ada yang masih tradisional dan ada juga yang sudah modern. Ya, kalau yang masih tradisional itu kan kadang-kadang yang bisa pakai dorong ya. Ada gerobak, ada becak, ada dokar, terus ada. Kemudian ada juga yang sudah modern seperti kalian lihat tadi itu ada mobil-mobil yang modern ya. Tidak juga termasuk alat transportasi darat ya. Ya. Dulu itu zaman saya SMP kami itu full sepeda di kantin sekolah. Tidak ada punya motor. Ayah punya motor hanya satu, anak dari orang Cina. Teman saya namanya Ronald. Masih ingat? Itu kita itu diperintah oleh guru cari kayu besar-besar begini, ya, cari kayu. Itu dijadikan untuk tanam sepeda. Di halaman sekolah tempat parkir begitu, dipatok jaraknya sekitar 1,5 meter. Ada satu patok itu dari patok yang lain berjajaran, ada 2 baris, ada satu parkir dengan lorong yang masing-masing, jadi kelihatan rapi begitu. Beda. Kalau teman saya itu ya dia berbaris dengan guru karena dia pakai motor. Waktu itu pakai motor saya. Itu sudah layak memang dia pada masa itu kan dia sudah punya motor, dia sudah tahu mobil, karena punya mobil sendiri. Bisnya puluhan, reknya itu puluhan. Apalagi tapi orangnya rendah hati. Kemudian teknologi transportasi air. Teknologi transportasi air adalah sebuah pengangkutan melalui air yang meliputi angkutan sungai, danau, selat, dan juga laut. Alat angkutan yang berada di air juga ada yang sederhana. Ya, ada yang sederhana ya, tidak semata-mata alat yang seperti itu. Masih ada yang sederhana. Kayak dulu itu waktu kami nyebrang ke salah satu pulau, di tempat saya ada pulau kecil lagi dan itu dihuni oleh satu kecamatan, masyarakat satu kecamatan. Nah, waktu itu ada mereka beli kayu dari pulau itu, beli kayu dari kita, 21 kubik untuk salah itu. Nah, hasil kayu itu dalam perjalanan dari pantai itu menuju ke perahu motornya mereka kan dibawa pakai perahu kayu ini. Karena mereka tidak bisa standar satu kubik dari sana dermaga. Bawah situ kalau sampai ke perahu motor itu tenggelam, kayu itu tenggelam. Akhirnya selam. Teman saya yang senang itu dapat semuanya, luar biasa. Itu karena masih tradisional tadi ya, pakai kayu. Kalau kalau pakai mesin ya jangan mungkin tenggelam. Kalau satu kubik gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini teknologi transportasi udara.
Siapa yang sudah pernah merasakan ini? Halimah, Nadia, siapa lagi? Risma, siapa lagi? Yang lain siapa? Telepon salah. Telepon. Akbar. Sekolah baik-baik ya. Ya, Sekolah baik-baik. Pak Nurul itu pertama kali naik ke barang itu awal saya mengajar di tahun 2011. Saya sudah dulu baru naik ke barang. Tapi naiknya dibayar oleh pemerintah karena kita sekolah, kita berpendidikan, karena kita dibiayai. Ya, 5 kemarin kan dibiayai kan? Tidak sepeser pun diambil dari uang sendiri. Kalau kalian punya prestasi, kalian punya kemampuan, jelas kalian itu dibiayai. Saya naik ini tahun 2011 ketika ada pelatihan kurikulum 2013. Teknologi transportasi udara adalah jenis teknologi kendaraan atau sarana dalam transportasi yang beroperasi di udara layaknya sebuah pesawat terbang. Nah, kemudian yang mau kita bahas ini, yang mau kalian kerjakan adalah dampak perkembangan teknologi transportasi. Ya? Nah, sudah ada bayangan tentang dampak ya? Nah, kalau ada bayangannya nanti tuangkan ke dalam pekerjaan kelompok kalian. Paham ini? Sebelum kita lanjut, sebelum kalian berdiskusi, saya mau tanya, mungkin ada pertanyaan dari kalian yang belum paham atau apa begitu. Kalau disampaikan salah tidak berbicara, jadi tempat kita untuk berlatih, kurang dilengkapi. Mungkin ada yang mau bertanya kalau belum paham. Bagaimana? Apa yang menyebabkan alat transportasi bisa berdampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup? Apa yang menyebabkan alat transportasi bisa berdampak buruk bagi apa? Kehidupan makhluk hidup. Bagi kehidupan makhluk hidup ya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ya? Apa yang menyebabkan? Ya silakan guys. Apa yang menyebabkan kira-kira? Yang ditanya itu sebab ya? Sebab penyebab daripada alat transportasi itu bisa membuat berdampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup ya. Bagi makhluk hidup itu punya dampaknya dari alat transportasi itu. Dampaknya dampak buruk. Nah kira-kira mengapa sebenarnya? Kenapa ini? Kalau bahasa pasar ini bilang kenapa? Kenapa kira-kira begitu? Ya? Asap udara yang menyebabkan polusi udara ya. Ya, polusi udara ini sangat mengganggu kita ya. Jangankan makhluk hidup lain, kita manusia ini juga sangat terganggu dengan polusi. Nah, penyebab utamanya itu karena ketidakteraturan kita dalam pemakaian daripada teknologi itu sendiri. Paham tidak? Karena kita tidak teratur dalam pemakaiannya, maka terjadi seperti sekarang ini. Andaikan dulu. Nah, sekarang ini kan baru penertiban, kita baca-baca di media begitu sangat marak orang beritakan tentang penertiban lalu lintas. Nah, sekarang ini baru kita gencar untuk penertiban lalu lintas. Nah, ada berlakunya angka ganjil genap di Jakarta ya. Nah, menghindari mudik itu yang terlalu membludak. Nah, itu andaikan kita teratur dari sebelum hari ini, yang jelas tidak mungkin terjadi kemacetan. Paham tidak? Kalau misalkan dari dealer atau dari pemerintah batasi untuk produksi mobil itu setiap tahunnya sekian, contoh ya, ini contoh, batasi sekian saja. Misalnya Yamaha produk motor setahun ini cukup 50. Honda juga demikian, Suzuki demikian. Yang jelas tidak akan membludak. Kalau orang yang ingin beli, yang jelas nanti kebutuhan berikutnya. Tapi ini kan tidak. Kayak jamu saja begitu.
kayak jamur tumbuh di musim hujan begitu. Tahu tuh? Tahu. Seperti itu. Anak kecil sejak itu yang penting dia punya KTP dia bisa bawa di nilai pulang-pulang sudah motor. Begitu ya, bisa terima jawaban daripada Risma ini? Bisa. Oke, baik. Jadi baik anak sekalian, sekarang ini kita masuk pada sesi diskusi. Sebelum itu Pak membagikan kalian ke dalam kelompok. Jadi sebelum kita masuk pada kelompok ini, silakan Pak minta kalian untuk berdiri semuanya. Oke. Sudah? Sudah. Sudah. Tangan ikuti katanya Pak ya. Tangan ke atas. Tangan ke atas. Tangan ke atas semua. Tangan ke depan semua. Tangan ke depan. Tangan ke atas. Oke. Baik, silakan turun kembali. Ya. Jangan duduk. Tangan ke atas lagi. Tangan ke atas. Pegang perut. Pegang lutut. Pegang kepala. Pegang telinga. Oke, baik, terima kasih. Nah, kesempatan sekarang silakan mulai dari kemarin dari kiri ya. Yang dari kanan hitung mulai dari 1 sampai 3. Tiga. Oke, silakan yang satu ambil tempat 1, di sini 1, ini 2, dan di situ 3. 1, 2, 3. Buka di sini. Pindah ya. Silakan untuk berhadapan dengan Bapak. Teman-teman kelompok harus berhadapan ya. Dan bagus interaksinya. Sudah? Sudah semua ya? Mana ketua kelompoknya dulu? Silakan maju atau mewakili kelompoknya masing-masing. Datang, silakan memilih undian di sini. Apa? Kelompok 1 mana? 2. Oke, coba kelompok 1 buka. Silakan buka kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 apa? Transportasi udara. Kelompok 2? Transportasi darat. Oke, kelompok 3 transportasi laut. Silakan. Silakan bahas tentang topik itu. Ya. Oh ya. Ini medianya.
Ini spidolnya misalnya Boleh lagi terang. ini untuk materi tambahannya akan kita dilihat dari pertama satu dan tiga. Kalau bisa kalian sekarang gunakan HP itu ya. Silakan bagi materi tambahan di HP. Jadi Pak berikan waktu untuk diskusi dan pembuatan mind mappingnya sekitar 15 menit ya. Ya, Bisa kan? ya. Ya. Ini apa? Ya.
itu masih baru itu kemarin. Kan itu persiapan. Jadi materi yang Pak bagi itu kan ya gampang secara keseluruhan ya, ya. Kayak itu juga tahu jadi ya. Juga itu. Nanti kamu naikkan di tapi kalau sudah tunggu
belum. Oke. Masih ada waktu.
lagi. Kelompok 3 sedikit lagi juga. Oke. Udah jelas. Ya. Sudah. Kelompok 3 sudah. Sudah, Ustaz. Oke, baik. Kalau sudah semua, silakan kelompok 1 untuk lebih dulu maju presentasi hasil diskusinya. Dua orangnya sudah, 1 orangnya untuk menjelaskan. Kelompok lain tolong perhatian ya. Kelompok lain tolong perhatian. Kalau yang tidak paham bisa ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsep kami tentang transportasi udara. Transportasi udara ini memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pertama, dampak positif. Lebih cepat sampai tujuan. Dengan menggunakan transportasi udara, kita bisa lebih cepat sampai tujuan dan menghemat waktu tempuh dari lokasi A ke lokasi B, karena dengan menggunakan transportasi udara kita tidak akan dihalangi oleh yang namanya kemacetan. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, harganya masih relatif mahal. Terkadang inilah menjadi alasan kenapa masyarakat di kelas ekonomi, masyarakat yang ekonomi kelas bawah masih jarang yang menggunakan pesawat, dikarenakan harga dari transportasi udara ini masih relatif mahal. Yang kedua, meningkatkan pencemaran suara, dikarenakan kebisingan dari pesawat terbang bisa mengakibatkan pencemaran suara. Yang ketiga, berkurangnya lahan hijau, karena banyak lahan-lahan persawahan dan perhutanan yang diubah menjadi bangunan untuk landasan pesawat terbang. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, yang berikut kelompok 2, silakan maju.
danau, selat, dan juga lautan. Di sini jenis-jenis transportasi air yaitu transportasi laut. Dampaknya ada dampak positif dan dampak negatif. Mulai dari dampak positif. Yang pertama, harganya murah. Kenapa? Transportasi air itu harganya murah karena diakibatkan karena kapal dapat mengangkut barang dalam jumlah lebih banyak sehingga hambatan pada transportasinya sangat murah. Yang kedua, kendaraan pribadi bisa dibawa menggunakan kapal. Yang ketiga, dapat menikmati pemandangan alam di laut. Yang keempat, tidak terjadinya kemacetan. Dampak negatifnya yang pertama yaitu waktunya tidak menentu. Yang kedua, tidurnya sesak. Yang ketiga, berdesakan. Yang keempat, rusaknya terumbu karang. Mungkin itu saja hasil kerja kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik anak sekalian. Tadi kalian sudah semuanya presentasi hasil diskusinya. Dan sekarang Pak mau tanya, kira-kira mungkin ada yang terganjal dalam pikiran kalian kaitan dengan penjelasan teman-teman dari depan. Jika ada misalnya penjelasan dari kelompok 1 bisa ditanya oleh kelompok 2 dan 3. Yang dijelaskan oleh kelompok 3 bisa ditanya oleh kelompok 1 dan 2 begitu. Mungkin ada yang belum paham atau paham pun masih setengah-setengah begitu, belum total gitu ya. Silakan bertanya. Mungkin ada, silakan. Ayo, ya, Hakim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Mengapa transportasi laut bisa mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang? Jelas pertanyaannya ya? Jelas ya? Oke, silakan kita cari menjawab pertanyaan dari Takim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dilakukan oleh Hakim Bahar. Kami langsung jawab saja. Kenapa bisa rusak terumbu karang? Karena akibat dari besarnya bodi kapal atau alat laut itu yang menyebabkan terumbu karang yang terjadi juga pada ini muatannya kan dia bisa ini dengan terumbu juga jalannya itu kapal laut itu bisa Diakibatkan oleh terlalu banyaknya muatan sehingga kapal itu dibawa dan mempunyai kita atau diakibatkan oleh bangkai kapal. Bagaimana? Mungkin ada jawaban lain? Atau dari kelompok 2 silakan mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke, kami akan menjawab
bergerak dan menyebabkan kerusakan terumbu karang. Mungkin itu saya jawaban kami. Bagaimana kelompok? Oke, mungkin kelompok 2 dulu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 yang membantu menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mungkin pada saat kapal sedang berlayar ada pemohon sekolah sehingga merusak terumbu karang. Kan tumpukan minyak dari kapal sehingga tumpukan limbah juga tumpukan limbah terus kayak yang sampah begitu. Terus. Sehingga dapat menyebabkan kemarahan yang lalu kemarahan juga itu menjadi besar. Oke, bagaimana kira-kira kelompok 1? Terima ya, meskipun masih belum sempurna terima, tapi setidaknya dapat diterima begitu sementara. Oke, ada pertanyaan lagi kelompok lain? Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Mengapa transportasi darat itu transportasi udara itu lebih cepat dan dibandingkan dari transportasi laut dan darat? Mengapa transportasi udara itu lebih cepat ya daripada transportasi darat ataupun laut? Silakan jawab. Saya akan menjawab. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa transportasi udara lebih cepat dibandingkan transportasi laut dan darat? Karena transportasi udara tidak mengalami kemacetan berbeda dengan transportasi darat. Tapi transportasi laut juga tidak mengalami kemacetan. Tapi terkadang kan transportasi laut dihalangi oleh gelombang-gelombang Transportasi darat juga dihalangi oleh cuaca. Transportasi udara juga dihalangi oleh cuaca juga biasanya. Ya, kayak hujan, angin, kan itu kan menghambat juga. tapi kalau tidak ada bentuk cuacanya seperti itu berarti kan atau Ya, kalau menurut saya, dengan kalian kalau ada cuaca begitu maka dari Indonesia. Begitu juga dengan laut. Oke, sudah. Perhatikan dulu, mungkin ada tambahan dari kelompok 2. Oke, silakan. kenapa transportasi udara lebih cepat daripada laut dan darat? Karena waktu perjalanan kan kalau misalnya transportasi darat kan pasti jalannya belok kanan. Di laut kan kalau di laut kan luas, jadi tidak terlalu cepat untuk dari tempat satu ke tempat satu. Sedangkan kalau udara itu kan hanya satu arah saja dia, jadi dia cepat itu. Kalau di laut Kalau jawaban dari kelompok 2 kami agak sedikit mengerti. Kalau jawaban kelompok 1 kami tidak bisa. Karena kau Ya, yang penting sudah. Yang penting kan jawaban dari kelompok 2 sudah
Bagaimana dapat transportasi udara terhadap ini? Ulang, bagaimana? Bagaimana dampak transportasi udara Ya, bagaimana dampak dari transportasi udara terhadap terhadap lingkungan? Kalau dulu pesawat lewat itu kita tidak kira-kira kita uang. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dampak transportasi udara terhadap lingkungan yang pertama, berkurangnya lahan-lahan persawahan atau perhutanan karena digunakan untuk membangun bandara atau lahan pacu untuk pesawat. Terus yang kedua, menimbulkan polusi udara dan polusi suara dikarenakan kebisingan dari pesawat. Bagaimana? Kelompok dua bisa diterima? Tidak. Ada lagi pertanyaan mungkin? Dari kelompok 3, oke. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Kenapa orang-orang lebih banyak memproduksi transportasi darat ketimbang transportasi laut dan udara? Karena Ya, transportasi lanjut. darat itu harganya lebih murah dibandingkan transportasi laut dan mudah dijangkau. Dan tidak mempengaruhi cuaca juga, kan kalau di laut kan biasa kalau gelombang kan tidak bisa jalan kapal, kalau misalnya di udara kalau misalnya anginnya kencang kan tidak bisa apa. Jadi makanya lebih banyak menggunakan transportasi darat. Bagaimana? Sudah bisa terima ya? Oke, baik. Nah, jadi baik anak sekalian, batas itu dan rasa bahwa jawaban dari teman-teman tadi juga bisa pertama kali dari kelompok 1. Kenapa sampai transportasi laut itu bisa mengakibatkan kerusakan pada terumbu karang? Ya, jawaban dari kelompok 2 yang membantu kelompok 1 tadi itu, kelompok membantu kelompok 3 tadi itu sudah sangat mendekati sempurna, mendekati lengkap. Artinya ada limbah, ada hal-hal yang kotor, ada sesuatu yang kotor daripada kapal itu. Sederhananya ya. Itu limbah-limbah begitu kadang orang buang sembarang di laut, itu bisa merusak pada ekosistem di laut ya. Di laut. Kemudian yang lainnya lagi apabila terjadi kapal itu terjadi kandas, ya, nyangkut dan lain sebagainya, itu lebih merusak lagi. Itu ibaratnya kalau di dunia begini, di darat begini, ibarat seperti longsor atau apa begitulah, rusak segalanya. Yang paling seperti polusi air itu disebabkan oleh limbah-limbah yang dibuat oleh guna kapal. Kemudian pertanyaan yang kedua dari kelompok 1 itu laut dan kalau kaitan dengan kecepatan lambatnya ini, cepat atau lambatnya dari transportasi itu bukan saja dipengaruhi, faktor utamanya itu bukan karena macet dan lain sebagainya. Jawaban tadi tidak ada yang salah ya. Macet itu
naik kapal kecepatan yang sama dengan kecepatan pesawat udara, bukan itu hanya ada punya kecepatan kan ya sudah ini dua per jam. Kali ada yang dari kapal laut juga saya ingat itu kalau pesawat ada yang kita jadi kita itu kalau tidak ada awan-awan kita tenang begitu pesawat bisa naik tidak jalan betul tidak seakan-akan berjalan. Nah, kita rasa bahwa dia itu jalan ketika kita menemukan awan. Yang awan seperti oleh tidak ada kita kan lain rumah sehingga ketika ada kecelakaan untuk selamat pesawat ini kalau sudah nanti itu posisi saya itu luar biasa itu sudah angin kita pesawat itu layar itu jalan yang di atas itu kan berbeda ya ada yang hanya saya sudah bilang dengan bangku saya dan kalau saya ini sih saya sudah bagi kita sudah tahu bahwa setiap kita mau melangkah tentu ada kita naik pesawat ya resiko mati barang kesehatan ya kalau itu menggunakan kendaraan transportasi kemudian baru darat juga demikian kita lihat sudah banyak yang pilihan itu jadi resiko atau konsekuensi kemudian pertanyaan dari kelompok sudah dijawab tadi. Itu juga mempengaruhi lain yang namanya transportasi yang sekarang ini kita gunakan ya baru transportasi darat yang menggunakan sedangkan transportasi lain yang menggunakan BBM yang jelas BBM itu menghasilkan apa kira-kira yang namanya polusi bisa berakibat tidak baik berakibat buruk untuk kehidupan atau makhluk paham ya halus tapi bisa merusak seperti orang mengendarai kendaraan bermotor
Kalau masih dekat-dekat kayak dari sini dari rumah ke sekolah itu masih tidak terasa. Tapi kalau sudah jalan jauh dan menggunakan jaket itu sangat terasa. Nah, hanya angin itu pelan tapi bisa merusak. Paham ya? Oke baik. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kumpul pekerjaan yang tadi. Bentuknya sama besar dan sudah. Kemudian satu orang minta untuk kumpul tugas yang kemarin Pak suruh kerja ya. Oke, silakan satu orang kumpul tugasnya. Jangan lupa nama ya. Oke, baik anak sekalian, silakan duduk kembali yang masih berdiri. Kalian semua luar biasa, jadi mari kita tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian tentunya sudah paham ya, sudah mengerti tentang transportasi darat, laut maupun udara ya. Jadi saya yakin kalian sudah paham. Tentunya kalian bisa memanfaatkan teknologi-teknologi itu dengan sebaik-baiknya nanti. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang Pak mau tanya kira-kira bagaimana progres pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Betul? Betul. Masih semangat hari ini? Masih. Oke, baik. Kalau masih semangat, karena kita juga sudah mulai mendung. Alhamdulillah sedikit lagi kemudian mudah-mudahan. Amin. Nah, jadi untuk tugas ini sudah kumpul semua ya? Sudah semua. Berarti minus satu orang ya? Ya. Fadilah tadi yang menunjukkan. Nanti tugas ini Pak periksa minggu berikutnya baru Pak bagikan. Oke? Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Oke baik, terima kasih. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita seperti biasa, karena tadi kita sudah amali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan Doa. itu tadi yang membukanya Hamdani. Sekarang coba kita minta Zulkifli untuk doa penutup kegiatan kita hari ini. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai dengan baca surah Al-Fatihah. Sudah selesai. Istiqamah tasliman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.